Boleh sekali berikan tepuk tangan buat Tuhan yang luar biasa. Wow. Senang boleh hadir di sini. Salam dari teman-teman di North. Buat teman-teman di South, kami mengasihi saudara semua. Thank you buat Pastor Lia, Pastor Andi buat kesempatannya hari ini. Perkenalkan, nama saya Vino. Saya tahun lalu sempat kesini tapi di ibadah yang sore, ibadah keempat dan kelima. Dan saya ini pertama kali bisa berbicara di ibadah yang pertama, kedua, dan ketiga juga. Dan saya senang di tempat ini, bahkan saya sangat menikmati pujian penyembahan di tempat ini. Siapa yang diberkati oleh worship tadi? Boleh kita berikan apresiasi buat teman-teman present worship yang ada, yang udah memimpin. Luar biasa. Dan pada hari ini sebelum kita mendengar firman Tuhan, saya akan memimpin kita dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan kalau kami boleh ada dalam keadaan yang baik. Semua karena kebaikan Tuhan dan pada hari ini kami siap membuka hati telinga kami Tuhan yang bicara. Karena setiap firman Tuhan ditabur, kami percaya akan jatuh di tanah yang subur. Kami boleh terus bertumbuh dan berbuah dalam Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berucap syukur. Amin. Kita berikan tepuk tangan lagi buat Tuhan yang luar biasa. Hari ini judulnya yang akan saya bawakan adalah Living in the Word. Atau hidup dalam firman Tuhan Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau kita setiap minggu, kita mendengarkan firman Tuhan bahkan setiap hari, kita saat teduh, baca Alkitab, kita nggak hanya membaca tapi kita menghidupi hidup di dalam firman Tuhan tersebut. Supaya apa? Kita menjadi intimate sama Tuhan, lebih dekat sama Tuhan. Nah, saya akan buka dengan 2 ayat. Yang pertama kita akan baca di Hosea 4 ayat yang ke-6. Hosea 4 ayat ke-6 akan berkata begini, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Di sini kita lihat konteksnya, ini lagi ngomong sama bangsa Israel. Umatku binasa, kalau kita lihat bangsa Israel tuh udah baik banget, keluar dari Mesir. Bahkan mereka gak bisa makan, dikirim makanan dan lain-lain. Tapi banyak mengalami bahkan endingnya tanah mereka harus dirampas, diambil dan seterusnya. Kenapa? Karena ternyata mereka dikatakan tidak mengenal Tuhan. Makanya umatku binasa karena tidak mengenal aku. Bahkan pengajaran-pengajarannya dilupakan. Di sini kita lihat betapa pentingnya mengenal Tuhan dan pengajarannya setiap hal yang diberitakan dari Tuhan. Ayat yang kedua, Yohanes 15 ayat 4 dikatakan begini. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Nah saudara, di sini justru kita melihat kalau kita tinggal dalam Tuhan dan Tuhan dalam kita, otomatis kita menghidupi firman-Nya. Karena firman Tuhan itu adalah Tuhan itu sendiri. Kalau kita tinggal dalamnya, maka hidup kita terus berbuah. Bukan binasa, kalau kita baca ayat yang di Hosea tadi, kalau tidak mengenal, bahkan dikatakan begini, my people are destroyed because lack of knowledge. Karena justru mereka nggak tahu, mereka nggak kenal, dan mereka nggak punya pengetahuan itu. Tapi saat kita kenal sama Tuhan, sama firman-Nya, dan kita menghidupinya, justru kita berbuah. Siapa di sini yang pengen hidupnya berbuah? Boleh katakannya nggak saudara? Mau semuanya mau berbuah? Oke. Masalahnya bagaimana kita bisa intim berbuah dalam Tuhan, kalau kita aja nggak pernah melangkah untuk mengenal Tuhan. Dan apapun yang dia katakan. Saya kasih contoh cerita ya di kehidupan saya saudara ya. Saya sama pasangan saya, sama istri saya, dia itu suka cerita saudara. Bahkan dari sebelum menikah dia suka cerita. Dan kalau namanya cerita, ya pasti nggak ada tiba-tiba hari ini cerita baru, ada cerita baru. Kalau misalnya cerita ini, biasa kan kalau mungkin yang wanita suka cerita, yang cowok, yang pria harusnya suka diceritain. Harusnya, katanya sih begitu. Saya punya masalah, masalahnya apa saudara? Masalahnya kalau saya disuka diceritain sama pasangan saya, dia cerita, saya dengerin. Apa yang terjadi saudara? Saya lupa ceritanya. Saya nggak tahu saya doang, apa pria-pria, bapak ibu, bapak di sini juga sama, ada yang angkat tangan tadi. Saya lupa ceritanya. Saya ambil satu contoh, tapi ini pakai nama samaran, cerita samaran juga. Intinya dia cerita, dia di pekerjaan dia. Tadi masa hari ini ya, si Budi masa ngomong begini-begini, gara-gara si Budi ngomong ini kita kena masalah. Akhirnya si Anton dipanggil, si Tony dipanggil, akhirnya jadi riwah gitu di pekerjaan dia. Terus saya dengar, sebagai seorang yang bertumbuh di gereja, yang ada di leadership, yang udah mendengarkan banyak khotbah, saya memilih menjadi pendengar yang aktif. Tahu pendengar yang aktif saudara? Kalau orang cerita,
Oh gitu ya. Wah, begitu ya. Waduh, harus ada begitu itu, harus ada begitunya saudara. Itu pendengar yang baik itu kan ya. So far, so good. Singkat cerita 2-3 hari kemudian dia cerita lagi. Tahu nggak, gara-gara kejadian Senin kemarin, sekarang semuanya jadi dipanggil gitu. Gara-gara si Budi ini gini segala macam. Saudara tahu apa responnya? Apa respon saya waktu dicerita ini? Kan namanya Tasya ya. Tas, Budi itu siapa ya? Wah, kalau dia udah begitu dia udah, biasanya kadang tuh ada waktu di mana dia bete gitu kan ya. Kenapa? Karena saya nggak memperhatikan apa yang dia katakan. Ternyata pengenalan itu terjadi saat kita memperhatikan apa yang dikatakan. Pengenalan kita akan Tuhan bahkan sangat berpengaruh. Bagaimana kita memperhatikan apa kata Tuhan. Akhirnya saya buat sebuah solusi saudara. Jadi saya menghindari kalau pasangan saya cerita lagi nyetir. Kenapa? Kadang gak fokus. Yang kedua, setiap kali dia cerita misal lewat telepon. Apa yang saya lakukan? Saya ambil handphone saya. Apa dilakukan? Bukan direkam. Saya catat saudara. Jadi kalau udah mau janjian mau telepon, jadi ini beneran ya di handphone saya ada notes-notes yang gak berjudul, tapi isinya potongan-potongan cerita, ada di notes saya. Karena saya mau belajar memperhatikan. Jadi setiap kali dia mau cerita atau dia mau telepon gitu, saya buka dulu, saya review dulu, terakhir dia cerita tentang apa. Paling enggak pas dia cerita tentang si Budi, saya tahu Budi itu siapa. Kenapa? Karena saya mau belajar memperhatikan. Kalau sama orang aja kita berusaha, masa sih firman Tuhan kita gak perhatikan? Justru dari situ kita mengenal. Pengenalan kita akan Tuhan sangat ditentukan oleh pendengaran kita akan firman Tuhan. Enggak hanya didengarin, bahkan diperhatikan apa yang Tuhan mau bicara di hidup kita. Saya akan bacakan dari 2 Timotius 3 ayat 15-17. Dikatakan seperti ini, ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Tuhan segitu baiknya sampai ia menyiapkan firman Tuhan yang kita bisa pakai untuk mengenalnya. Bahkan diisi dengan hal-hal yang bisa mengajar, menyatakan kesalahan. Biar apa? Biar hidup kita terus bertumbuh, berbuah dalam Tuhan. Tadi saya tanya, siapa di sini pengen hidupnya berbuah? Semua angkat tangan. Caranya gimana? Kita baca apa menjadi pedoman Tuhan. Karena Tuhan sudah segitu baiknya. Kalau dibilang emang bisa lihat Tuhan. Tapi kita bisa lihat perkataannya melalui firman Tuhan. Yang real banget. Makanya kalau orang tanya sama saya, atau biasa di Bible Study ditanya, suka ada Q&A pertanyaan begini. Bagaimana kita bisa mendengarkan suara Tuhan? Saya bilang baca tuh Alkitab tuh kelihatan pernah dibaca enggak? Nah, jangan-jangan kita nggak pernah memperhatikan apa yang Tuhan katakan dalam Alkitab tersebut saudara. Justru saat kita memperhatikan hidup kita terus dibangun bahkan dikatakan tadi apa? Diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Saudara nggak hanya jadi orang yang sukses, tapi saudara jadi orang yang signifikan. Bedanya apa? Sukses biasa tentang diri sendiri, tapi signifikan hidupnya berdampak buat orang lain. Itulah perbuatan baik. Nah hari ini kita mau belajar 4 hal saudara, bagaimana kita bisa hidup dalam firman Tuhan. Yang pertama, kita merenungkan lebih dari membaca. Kalau ada kata lebih dari, artinya harusnya itu bare minimum. Kita membaca, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita nggak pernah baca, ya itu kita harus golkan dulu. Tapi belajar kita sama-sama merenungkan lebih dari membaca. Kita baca di Mazmur 1 ayat 2-3 dikatakan begini. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Dan saya percaya saat saudara-saudara di tempat ini melakukan firman Tuhan, apa yang diperbuat saudara akan berhasil. Ada amin saudara? Kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Kalau zaman dulu ini kan perjanjian lama, baru ada Taurat, perjanjian baru belum ada. Kalau sekarang kita baca firman Tuhan seluruhnya, dan merenungkan itu siang dan malam. Merenungan tuh kayak apa sih? Gampang aja saudara. Kalau saudara di dalam handphone, kalau nggak di toko oren, kalau sekarang ada toko hitam ya, toko hitam sama toko satu lagi apa? Toko hijau. Saudara taruh sesuatu, to cart ya dalamnya, tapi sampai hari ini belum di check out. Terus saudara pikir ini beli nggak ya? Ini raket padel bagus banget nih baru keluar nih. Ini sepatu ini, aduh sepatu lari gue kayaknya udah usang nih, kayaknya perlu sepatu baru nih. Dipikirin nih siang dan malam, itu namanya merenungkan saudara. Saudara mau beli baju, bagus ya nih dipakai artis ini nih, belinya di mana ya?
Kak minta link toko apa namanya tuh, keranjang kuning ya, keranjang kuning apa keranjang bener ya, keranjang kuningnya dong gitu kan ya. Terus keranjang kuningnya beli nggak ya, aduh nih roknya bagus banget, ini baju bagus banget, beli nggak ya, itu direnungkan. Kalau hal-hal gini aja kita bisa renungkan, masa sih firman Tuhan kita nggak renungkan? Pada saat kita merenungkan firman Tuhan siang dan malam, disitulah apa yang kita buat berhasil. Dan kita nggak sembarangan baca, udahlah baca seininya aja. Kita baca benar-benar dengan konteks apa firman Tuhan hari ini. Kalau kita datang hari Minggu, apa yang disampaikan. Kalau kita pakai saat teduh, apa yang perikop ini katakan. Apa yang cerita ini katakan. Apa yang Tuhan mau sampaikan. Enggak asal ambil. Kalau zaman dulu saudara pakai Alkitab fisik, saya pernah waktu saya kecil ya saudara ya. Itu mau baca Alkitab, udahlah biar cepet gini. Dibuka, seret gitu kan dapat ayatnya apa gitu kan. Random jadi ya saudara. Jangan, kalau zaman sekarang udah ada Bible plan banyak. Kebayang gak? Saya pernah kebayang ya kalau misal orang nih lain buka kayak gitu ya. Misalnya nih ya, kita lagi sedih. Misalnya lagi ada masalah di kerjaan. Atau gini deh, kita lagi diputusin pacar gitu ya. Lagi diputusin pacar, bagi yang single ya, bagi yang pacaran. Dibuka, seret. Keluarnya, hai kamu keturunan ular beludak. Ya gitu kan udah mau mati tambah ini. Udah mau ini tambah merasa gak berharga. Terus misalnya kita mau bekerja gitu ya, kita mau kerja. Aduh besok udah hari Senin nih, kayaknya seminggu harusnya libur 3 hari. Tapi harus kerja, aduh banyak petugas gitu kan. Baca, buka buku, seret. Dengan tentram aku mau membaringkan diri lalu segera tidur. Wah bener nih saya disuruh tidur nih. Nah itu kalau bacanya tuh random gitu saudara. Kita perlu baca bener-bener apa yang Tuhan mau sampaikan. Apa yang Tuhan mau, jangan sampai kita membaca bukan cari kebenaran. Tapi kita cari pembenaran saudara. Dan yang pasti saudara, cari apa yang Tuhan mau katakan bukan apa yang kita mau dengar. Seringkali apa yang Tuhan katakan mungkin hal yang kita gak mau dengar. Kenapa? Karena sulit. Karena penuh dengan tantangan. Karena aduh kalau saya lakukan ini susah ya. Misalnya apa sih? Misalnya mau gak kita bekerja, berbisnis dengan jujur. Banyak orang-orang saya ketemu mengalami tantangan. Kenapa? Karena saat mereka bekerja, berbisnis, banyak banget cobaan buat berbuat curang. Ada yang disuruh ada transaksi di bawah meja. Ada yang disuruh, udah kalau misalnya ditulisnya 1 miliar, tulis aja 800 juta. Kenapa? Udah lu ikut aja. Mau tahu gak dipakai buat apa? Kamu mau kebagian gak? Dan seterusnya. Saya dengar, aduh banyak banget cobaan. Tapi kalau kita berpegang sama firman Tuhan, kita renungkan. Singkat cerita nih ya, misalnya ada tantangan seperti itu. Pulang kerja, baca. Amsal 10, yuk sama istri, sama suami, baca kita bareng. Amsal 10 ayat 9. Siapa bersih kelakuannya, aman jalannya. Tetapi siapa berliku-liku jalannya akan diketahui. Sayang kayaknya kita salah tanggal, ini buat besok kali bukan buat hari ini gitu kan ya. Waduh kok saya merasa kenapa? Karena kita cari apa yang Tuhan mau katakan bukan apa yang kita mau dengar. Seringkali sulit, tapi justru melewati hal ini hidup kita terus tambah naik, dan tambah naik. Siapa di sini pernah ngalamin konflik sama orang lain, gak usah angkat tangan. Saya pernah, dan mungkin saudara pernah. Bisa keluarga, bisa teman, bisa lain-lain. Dan saya temukan saat saya berkonflik, saya diajar buat apa? Buat mengampuni kesalahan orang lain. Bisa gak kita mengampuni orang lain? Tapi Tuhan bilang seperti itu. Aduh susah ya, bisa mengampuni dia. Tapi kalau Tuhan ngomong, itu ada why-nya. Ada reason-nya. Ternyata hidup kita naik level saat kita mengampuni orang lain. Kita bukan cari apa yang kita mau dengar, tapi apa yang Tuhan mau katakan. Waktu saya belajar tentang bangsa Israel saudara, kalau saudara pernah dengar cerita bangsa Israel dari zaman sekolah minggu, saudara, dari zaman sekolah minggu, kok bangsa Israel udah keluar dari Mesir, udah dikasih makan dikasih, mau minum dikasih, kok ngeyel banget gitu ya. Sampai saat saya dewasa saya baca lagi, apa yang saya temukan? Ternyata hidup saya kayak orang Israel. Ternyata saya batu juga. Saat saya baca merenungkan keseluruhan, oh sometimes Tuhan udah kasih saya kesehatan, saya buang secara cuma-cuma. Tuhan kasih saya berkat, ternyata saya anggap remeh. Ternyata itu saya. Sejak saat itu saya belajar, mau saya baca firman Tuhan yang sama, mau saya dengar cerita yang sama, oh khotbah minggu ini tentang 5 roti 2 ikan lagi ya. Saya udah pernah dengar, gak apa-apa. Tuhan masih bisa ngomong walaupun ceritanya sama. Merenungkan lebih dari membaca. Yang kedua, memperkatakan lebih dari mencatat. Artinya apa? Minimal kita belajar apa? Mencatat saudara. Kita belajar mencatat, kenapa? Karena Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, Tuhan bilang jangan makan di tengah pohon di tengah. Kenapa? Karena mereka tidak mencatat. Bercanda ya saudara ya. Nggak ada ditulis di Alkitab begitu.
Kalau kita mencatat, biasanya tuh orang lebih lebih ngeh sama sesuatu saat dicatat, gak cuma didengerin saudara. Bahkan nanti bisa direview lagi. Tapi lebih dari itu kita perlu belajar namanya memperkatakan. Yosua 1 ayat 8 berkata begini, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Saudara, justru saat kita memperkatakan, disitulah kita mengalami Tuhan, saudara. Saya baca firman Tuhan, saya renungkan, saya belajar memperkatakan. Kenapa? Karena dari situ banyak sekali janji-janji Tuhan yang bisa menguatkan kita bahkan di masa yang sulit. Bahkan saat dolar naik, saudara, saat saham naik turun gak karuan, turun, naik, turun. Kita percaya segala sesuatu dapat kutanggung dalam Dia yang memberi kita kekuatan. Rancangan yang ada padaku bukan rancangan kebinasaan, tapi justru isinya apa? Penuh harapan dan masa depan. Kita perkatakan, makanya kita gak takut. Mau krisis A keluar, mau krisis B keluar. Gak takut kenapa? Karena saya gak sendiri, saya berjalan sama Tuhan. Orang yang setia, jalannya dipelihara oleh Tuhan. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan yang luar biasa. Tapi kita hanya bisa memperkatakan ini kalau kita belajar, membaca, dan merenungkan firman Tuhan. Kalau enggak, kita mau memperkatakan apa saudara? Saya 2 hari yang lalu, out of nowhere saudara, tiba-tiba masuk rumah sakit. Saya itu lagi ikut youth camp. Kita di gereja kami, di GBG lagi ada youth camp di Bogor. Dan tiba-tiba perut saya sakit, gak karuan. Sampai jam 11 malam mulai coba tidur gak bisa. Sampai jam 2 pagi saya gak bisa tidur, kenapa? Karena saya nahan sakit. Singkat cerita, saya teman sekamar saya ada 2 orang, ada satu Pastor Samuel namanya. Saya bilang, bro kayaknya gue udah gak kuat. Kayaknya perlu ke rumah sakit. Akhirnya jam 2 pagi kita ke rumah sakit saudara. Kedua 2 pagi di Bogor cari rumah sakit terdekat masuk IGD. Dan dengan catatan semua hal ini terjadi dengan di benak saya ada pikiran, saya hari Minggu ada pelayanan di sini, ada di Grow gitu kan ya. Lalu saya masuk ke situ, saya dengar apa kata dokter segala macam. Akhirnya singkat cerita hasil diskusinya kayaknya perlu nginep. Wah nginep berapa hari? Hari Jumat, akhirnya kita nginep. Coba 1 malam dulu deh, nginep 1 malam. Sampai jam 6 pagi, hari Sabtu 6 pagi saya masih kesakitan saudara. Saya waktu itu belum tahu apakah ini asam lambung atau GERD atau apa. Saya udah dari obat obat asam lambung udah dimakan, pokoknya macam-macam deh. Saya masih bingung kenapa sakit banget. Singkat cerita, karena teman-teman saya harus kembali ke acara, saya sendiri rumah sakit. Karena itu kan di Bogor, keluarga saya juga di Jakarta. Apa yang terjadi? Ternyata saya belajar bahkan di masa krisis seperti itu, Tuhan bisa pakai supaya saya mendekat sama Tuhan. Justru di masa-masa yang gak menentu seperti itu, atau masa krisis yang lain, Tuhan bisa pakai untuk mendekatkan kita sama Tuhan saudara. Jadi saya di rumah sakit, di kamar saya pasang lagu worship, saya nyembah Tuhan. Apa yang saya lakukan? Saya memperkatakan iman. Tuhan, saya selama ini doain orang sakit, sembuh. Masa saya gak mengalami Tuhan? Saya percaya oleh biru-biru Tuhan aku sudah sembuh. Saya perkatakan. Saya gak tahu nih Sabtu Minggu gimana, tapi saya udah bikin plan, tapi biar plan Tuhan terjadi di atas plan saya. Kenapa? Karena rancangan Tuhan penuh dengan harapan dan masa depan. Saya perkatakan saudara. Dan hal ini gak cuma, ini saya pernah baca, gak cuma hal yang direnungkan dibaca, tapi juga diperkatakan saudara. Saat saya perkatakan itu, masih sakit gak? Masih sakit. Jadi saya sambil nahan sakit, dalam nama Tuhan Yesus aku sembuh. Dalam nama Tuhan Yesus oleh bilu-biru aku sembuh. Sambil tangan di perut, nama Tuhan Yesus sembuh. Singkat cerita apa yang terjadi saudara, kalau hari ini saya bisa berdiri di sini, menyampaikan kesaksian ini sama saudara, itu semua karena kebaikan Tuhan. Bahkan kemarin sore saya ngobrol, kayaknya tadi pagi kesakitan deh. Ya ini kayaknya udah segeran. Saya gak bisa apa-apa tanpa Tuhan saudara. Justru di sini saya belajar untuk tidak mengandalkan diri sendiri, tapi mengandalkan Tuhan. Karena iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan apa? Firman Tuhan. Saat kita memperkatakan firman Tuhan, iman kita sedang dibangun. Dan kita klaim janji Tuhan, Tuhan saya punya rencana, tapi biar rencana Tuhan yang terjadi di kehidupan saya. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita belajar sama-sama untuk melakukan lebih dari memikirkan. Memikirkan boleh enggak? Bagus.
Apalagi sekarang banyak pengajaran-pengajaran di Instagram, di TikTok, keluar ada hal-hal baru. Kita perlu kritis. Ini bener gak ya? Ini sesuai firman Tuhan gak ya? Kita pikir bagus gak? Bagus. Supaya kita gak gampang terbawa oleh pengajaran-pengajaran yang sesat. Nah, cuman jangan sampai berhenti di memikirkan. Kita harus melakukan yang namanya apa? Melakukan. Karena orang yang melakukan firman Tuhan itu kayak orang yang bangun rumah di atas batu karang. Memang bedanya apa? Kalau orang bangun rumah di atas batu karang, mau ada angin, mau ada badai, mau ada ombak, dia tetap kokoh. Kenapa? Karena rumahnya di atas batu karang. Dan itu adalah, itu Matius 7 ayat 24, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kalau kita hanya mendengarkan firman Tuhan, tapi kita nggak melakukan, itu kayak orang bangun rumah di atas pasir. Begitu keluar ombak, selesai sudah tuh rumah. Kalau hari ini kita punya keuangan, dasarnya apa? Batu karang, firman Tuhan, atau koneksi, atau kenalan. Kalau kita bangun hubungan, mau menikah misalnya bagi yang mau menikah. Selama ini bangun hubungan atas dasarnya apa? Apakah batu karang, firman Tuhan, atau hal-hal yang lainnya? Saat kita bangun di atas firman Tuhan, apapun yang mencoba menyerang gak akan bisa. Karena dasarnya adalah firman Tuhan. Sometimes, mungkin kita saat membaca mendengar firman Tuhan, kita bingung apa sih maksudnya. Saya punya sebuah, mungkin saudara pernah nonton gak? Sebuah film, judulnya Karate Kid. Pernah? Di Karate Kid ada namanya, si Jackie Chan namanya siapa? Mr. Han. Jadi Mr. Han ini, dia itu guru lah ya, dia jago lah sebutlah kungfunya. Lalu ada yang diajarin namanya si Xiao Dre. Dia itu mau diajarin banget supaya bisa menang lah, ceritanya seperti itu. Akhirnya si Mr. Han ini setuju buat ngajarin, tapi waktu dia kan punya ekspektasi dong, wah mau diajarin nih, mau jurus apa nih yang keluar. Ternyata dia disuruh apa? Ambil jaket. Pick up your jacket, dia bilang kayak gitu kan. Disuruh pakai jaketnya, keluarin jaketnya, taruh lagi. Lalu dia ambil jaketnya, diulang-ulang. Pakai jaketnya, buka lagi, taruh lagi. Ambil jaketnya, diulang-ulang. Instruksinya seperti itu saudara. Dan si Dre ini gak ngerti. Katanya mau diajarin kungfu, kenapa malah diajarin ambil jaket gitu kan ya. Sampai akhirnya dia komplain. Ini kapan kita mulai belajarnya, kenapa saya hanya diajarin ambil jaket. Ternyata pas dia komplain, tiba-tiba si Jackie Chan-nya misalnya langsung seret, tiba-tiba dia bisa menghindar. Seret, tiba-tiba dia bisa nepis. Tiba-tiba bisa, wah kenapa? Karena ternyata selama ini yang dia lakukan ambil jaket, taruh jaket itu segala macam. Itu latihan buat mengasah refleks dan kemampuannya. Cuman dia gak sadar. Tapi karena dia lakukan, ternyata dia jadi bisa saudara. Kalau kita baca firman Tuhan ya, kalau kita belajar, kalau Tuhan ngomong sesuatu, sometimes kita gak ngerti. Kenapa sih harus terjadi seperti itu? Tapi mau nggak? Kita pikirin boleh. Mau nggak? Walaupun kita belum mengerti, tapi saya akan taat sama Tuhan. Disitulah kita mengalami perubahan hidup. Itu kan ilustrasi dari film. Memang di Alkitab ada. Kalau saudara tahu ceritanya Simon Petrus Simon ini habis mau mancing cari ikan, gak dapat apa-apa. Dia sampai ketemu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bilang apa? Tuhan Yesus bilang begini, Simon, coba deh kamu ke tengah, kamu tebar jala lagi. Simon bilang ini, Guru, kami baru aja nih, kelar nih, gak dapat ikan. Itu namanya apa? Itu namanya pikiran. Itu namanya pengalaman. Setahu saya, sepengalaman saya, menurut keyakinan saya, nah kalau zaman sekarang kan begitu kan, menurut keyakinan saya, tuh gak dapat ikan, saya baru coba gitu kan ya. Itu pemikiran. Jadi ini mau ngomong apa sih, kenapa sih harus begitu? Orang saya udah coba, tapi yang menarik gini, kalimat berikutnya Simon bilang begini, tapi karena guru yang menyuruh, saya akan lakukan. Walaupun kita belum ngerti, why? Kenapa seperti ini? Tapi karena Yesus yang menyuruh, saya akan lakukan. Balik ke sana, tebar jala, apa yang terjadi? Jalannya penuh, sampai dia panggil bro tolong bantu, ikannya udah gak muat lagi. Disitulah kita ngalamin namanya keberhasilan, hidup kita berbuah. Kenapa? Karena walaupun kita gak ngerti, karena Tuhan yang menyuruh, saya akan lakukan. Ada amin saudara? Saya punya seorang teman, beberapa waktu lalu, ternyata ada konflik yang tak terduga. Kenapa tak terduga? Karena saya orangnya kan kurang peka. Jadi kalau ada orang punya sesuatu yang ganjel sama saya, kadang tuh saya nggak ngeh gitu saudara.
Iya, jadi ada sesuatu, saya dengar dari teman saya, kayaknya dia lagi ada nggak enak sama lu deh gitu. Dia bilang, kenapa ya? Kayaknya ada sesuatu yang lu pernah ngomong, dia bilang kamu pernah ngomong yang ternyata menyakiti dia dan segala macam. Oh ya? Nah kalau orang udah dibilang gitu pasti ada defensifnya dulu kan. Kayak, masa sih kemarin ngomongnya begitu? Kayaknya kemarin nggak begitu deh. Kayaknya maksud saya nggak begitu deh. Nah kan ada sisi manusia yang seperti itu. Tapi saya ketemu, saya belajar di firman Tuhan, bagaimana kita bisa saling mengaku dosa. Saya akan bacakan, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Dan ini terjadi di minggu yang sama di masalah itu. Saya langsung dalam hati, kayaknya saya harus melakukan sesuatu deh. Mau nggak hubungan saya sama dia sembuh? Mau. Saya dalam hati seperti itu, dan cuman kok Tuhan susah ya. Kenapa? Kalau manusia itu biasa ada namanya ini nih, gengsi. Masa saya duluan ngomong, masa saya duluan minta maaf, masa saya cari dia, saya mah gak ada masalah apa-apa. Di titik seperti ini, Tuhan saya gak ngerti. Tapi karena Tuhan yang nyuruh, saya siap. Singkat cerita, saya ketemu sama orang ini, boleh ketemu gak? Kita ketemu, saya bilang sama dia. Saya minta maaf ya. Kemarin katanya saya ada ngomong sesuatu yang nyakitin kamu ya. Saya yang bikin kamu tuh pahit ya, atau hurt. Saya minta maaf, kemarin tuh maksudnya gak begitu. Tapi kalau ternyata responnya ternyata menyakiti kamu, saya minta maaf dan saya berusaha supaya next time saya nggak melakukan hal yang sama seperti lagi. Tahu apa respon dari dia? Saya kan di kepala udah macam-macam nih, ini responnya apa ya? Dia malah main senak jidat gitu kan, apa dia merasa nggak apa segala macam. Tiba-tiba responnya gini, aduh masa gitu-gitu banget, udah lah nggak usah gitu-gitu, ya elah udah berapa minggu kagak ngomong tiba-tiba diketawain sayanya. Ya si itu yang duluan kagak ngomong lama gitu kan ya, udah kagak mau hangout bareng dan segala macam kan. Dibilang kayak gitu. Terus habis itu dibilang apa saudara? Dibilang begini, saya juga minta maaf ya kalau saya ada pernah salah segala macam. Ya beres saudara. Habis itu pergi lagi dengan baik semua segala macam. Seperti firman Tuhan tadi katakan apa? Disitulah akan sembuh saudara. Ternyata saat kita melakukan firman Tuhan, itu dampaknya real saudara. Dan disitulah hidup kita diubahkan. Hidup kita diubahkan bukan hanya dari mendengar, tapi saat kita melakukan firman Tuhan. Walaupun gak gampang, walaupun ada tantangan, tahu ayat ini ya, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Spesifik dibilang jagalah hati. Biasanya masalah hati itu biasa masalah sama orang. Ada orang ngomong yang gak enak, misalnya mertua ngomong sama kita gak enak, atau bahkan yang bagi yang bapak ibu, yang punya menantunya mungkin kok kayaknya kurang sopan apa segala macam. Biasanya hubungan hati, biasanya sama orang saudara. Lalu pas Tuhan bilang ampunilah, minta ampun, ketemu, bereskan 4 mata. Tuh rasanya susah banget saudara. Kenapa? Karena ada gengsi lah. Aduh ntar takut responnya gimana. Tapi saudara walaupun ada tantangan itu. Walaupun kita gak ngerti kenapa sih Tuhan Yesus suruh ini. Tapi karena Tuhan yang menyuruh saya lakukan. Dan dari situ hubungan kita akan dipulihkan. Ada amin saudara? Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan yang luar biasa. Dan yang terakhir yang keempat. Membagikan lebih dari menyimpan. Kalau setiap minggu, bahkan setiap hari kita membaca merenungkan firman Tuhan, sayang banget saudara kalau hanya di-keep buat kita sendiri. Pergilah jadikan semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam namaku. Justru kita menjadi saksi-saksinya Tuhan. Bagaimana kita akan terkaget-kaget, setiap firman Tuhan yang kita dapat kita bagikan dan orang boleh ngalamin Tuhan dan dimuridkan. Ini gak sesimpel ngajak ke gereja ya. Mau gak ke gereja? Bahkan di kantor kita bawa gereja ke sana. Kita jadi gereja di sana, berbagi sesuatu. Sampai dia bilang, boleh gak cerita tentang Yesus yang kamu sering sebut-sebut itu? Sini, mau ikut gak hari Minggu ada ibadah di PIM dan di Grow? Oh ada ya, ikut. Akhirnya dia ikut komsel dan gak boleh ngalamin Tuhan. Dari mana? Dari berbagi. Yang tadi saya sampaikan sama saudara tentang saya minta maaf. Saya pernah bagikan di jemaat kami, di GB Gilgal. Saya masih ingat. Begitu saya selesai, terus ada yang samperin saya di backstage. Dia bilang begini, thank you ya tadi sharingnya dan kesaksiannya. Saya tuh sebenarnya ada beberapa minggu ini ada teman saya yang sering saya main, tapi tiba-tiba dia gak mau diajak main lagi, bahkan saya WhatsApp dia gak bales. Saya udah curiga, kayaknya ada masalah. Cuman saya gak tahu masalahnya apa. Saya udah WhatsApp dia ngajak ketemu, gak dibales. Gak dibales lagi, saya udah coba gak dibales lagi. Tapi tadi habis mendengar, saya akhirnya beranikan diri untuk tulis semuanya di WhatsApp. Udahlah saya sebuah opsi yang saya punya, saya lakukan aja biar apa? Biar hubungannya baik. Dia tulis semua
Saya sebenarnya pengen ketemu, pengen ngobrol, pengen bereskan. Tapi kalau misalnya saya pernah buat sesuatu yang salah, yang apa saya minta maaf dan segala macam, dia tulis semuanya di WhatsApp, selesai. Ternyata yang ini dibaca. Dibaca dan akhirnya mereka bales, mereka WhatsApp-WhatsAppan, akhirnya pada hari ini mereka udah punya hubungan yang pulih dalam Tuhan. Kenapa? Karena ada yang membagikan. Oh, tapi kan saudara, Bapak kan ngomong di depan, saya kan nggak ngomong di depan. Ini bukan peran pastor, bukan peran pendeta, tapi ini peran kita semua sebagai murid-murid Tuhan Yesus. Dulu saya punya komitmen begini, saya ini bekerja sepenuh waktu di rumah Tuhan, di gereja, di GB Gilgal. Tapi bukan berarti saya nggak punya hubungan lain sama orang-orang di luar gereja. Saya harus cari cara gimana saya bisa cari dampak di luar gereja. Saya masih ketemu orang, mau apapun platformnya. Kalau saudara kerja di kantor, itu udah tempat buat berbagi. Saudara punya usaha, saudara punya karyawan, itu udah tempat buat berbagi firman Tuhan. Kita akan terkaget-kaget bagaimana orang yang dulu ada di situ, gak kenal Tuhan, bisa kenal sama Yesus. Ada satu kesaksian lagi. Jadi kita itu di gereja, ada satu nih, kita setiap youth camp, setiap camp, ada satu sopir yang selalu nganterin kita, bawa mobil box, bawain tool segala macem. Gara-gara sering banget ikut youth camp, sering ngobrol, dan kita juga jadi berbagi firman Tuhan. Pada hari ini, si sopir tersebut udah dibaptis dan ngalamin Tuhan. Satu, boleh tepuk tangan buat Tuhan. Yang kedua, ada sebutlah kayak ART. Jadi kayak ART dia bantu-bantu, hari Minggu dia biasa bantuin beberapa volunteers buat siapin makanan. Tapi karena hari Minggu, setiap minggu jadi kayak di gereja, dengar kita cerita tentang kesaksian Tuhan, sehingga cerita suatu saat dia dibaptis dan ngalamin Tuhan. Kenapa? Karena dia ada yang berbagi firman Tuhan kepadanya. Boleh kasih tepuk tangan lagi buat Tuhan yang luar biasa. Dan yang ketiga, dan ini yang paling baru. Karena kita kadang tuh kita ada keterbatasan mungkin volunteers, ada beberapa yang menolong dari outsource. Contohnya apa? Kameramen. Jadi kameramen ini sering bantuin. Apapun acaranya, mau acaranya encounter night, mau acara hari Minggu bantuin. Cuman gara-gara dia denger dan selesai ibadah, ada yang kayak jelasin sama dia, baru beberapa bulan lalu dia dibaptis, bahkan ikut men's camp. Dan sekarang kalau misalnya ketemu, Pak, wis shalom mas bro, dia bilang kayak gitu. Kenapa? Karena ada yang berbagi dan hidupnya boleh ngalamin Tuhan. Boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan yang luar biasa. Intinya apa saudara? Jangan pernah ragu, takut berbagi firman Tuhan. Kita akan terkaget-kaget bagaimana benih yang ditabur itu akan dituai dan memuliakan Tuhan. Saya akan tutup dengan sebuah ayat. Ini teladan dari Yesus. Lukas 2 ayat 46 dan 52. Sesudah 3 hari mereka menemukan dia dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Ternyata Yesus jadi teladan di mana dia juga masih datang duduk. Emang Yesus kurang tahu? Yesus mah maha tahu. Cuma dia menjadi teladan supaya kita menghidupi firman Tuhan. Duduk di sana dan mendengarkan. Dan dikatakan di ayat 52, dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya. Dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Siapa di sini hidupnya ingin bertambah besar dalam Tuhan? Boleh lambaikan tangannya. Kita belajar di teladan Yesus. Bagaimana dia memperhatikan firman Tuhan saat mereka ulama mereka ini di alim ulama di gereja di bait Allah, dan dia mendengarkan, oh teladan buat saya. Merenungkan lebih dari membaca, memperkatakan lebih dari mencatat, melakukan lebih dari memikirkan, membagikan lebih dari menyimpan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur pada hari ini kami diberikan Alkitab untuk kami boleh mengenal Yesus dalam kehidupan kami. Kami tidak mau menyia-nyiakannya, bahkan kami mau belajar, membaca, merenungkan, memperhatikan, membagikan, melakukan. Karena kami percaya saat kami melakukan firman Tuhan, hidup kami gak pernah sama lagi, terus bertumbuh dan berbuah dalam Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan syukur. Amin. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan yang luar biasa.